Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai materi AC to AC converter. Jadi materi ini akan membahas bagaimana kita mengubah suatu bentuk sinyal AC ataupun tegangan AC menjadi tegangan AC, di mana di sini bisa memiliki frekuensi tetap, tegangan berubah, atau sebaliknya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat apakah nanti tegangan atau frekuensi yang akan kita atur. Jadi kalau ini kita anggap adalah tegangan sumber dan frekuensi sumber. Ya, biasa di PLN kalau keumuman kita di Indonesia itu sekitar 50 Hz. Di dalam metode ini bisa saja nanti ini kita tingkatkan menjadi di atas 50 Hz atau di bawah 50 Hz. Namun tetap mengikuti pola atau bentuk gelombang ke dalam gelombang AC. Begitu juga dengan tegangan, bisa jadi tegangan ini kita mau desain untuk lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung dari kebutuhan yang kita desain. Jadi secara umum dikatakan gelombang AC itu apabila dia memiliki suatu gelombang, satu di atas, satu di bawah. Secara umum seperti ini bisa kita katakan dia adalah AC. Namun ini positif, sisi positif itu sisi negatif, artinya bolak-balik ya. Namun pada kondisi seperti ini sinyal yang tidak murni sinus. Jadi yang diinginkan AC di sini adalah AC yang berbentuk sinus, seperti bentuk gelombang satu bukit di atas, satu lembah di bawah. Nah, ini lebih kurang kita anggap bahwa ini adalah sebuah gelombang sinus murni. Baik, secara umum materi yang akan kita bahas ini berada di posisi di sini. Jadi AC to AC converter itu kita akan membahas mengenai konsep bagaimana merubah AC menjadi AC. Jadi dari sini bisa kita rubah kemari atau sebaliknya, dari atas bisa kita rubah kemari. Jadi di sini bentuk gelombang AC dirubah menjadi AC. Kalau sebelumnya kita membahas itu inverter, nah sekarang kita bahas AC to AC converter. Jadi pada kuadran keempat ini kalau kita bagi kuadrannya ya, kuadran keempat, ini AC dirubah menjadi listrik arus bolak-balik AC yang berbeda, lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi ini bisa kita pahami nanti untuk lebih detailnya di sisi rangkaian. Oke, untuk mengatur perangkat ini kebanyakan sistem kita ini mengatakan bahwa AC voltage controller, artinya pengatur tegangan gelombang AC. Jadi sebagai gambaran, jadi kalau misalkan ada sebuah komponen thyristor itu seperti SCR ya, SCR. Jadi apabila ada sebuah komponen SCR ya, seperti ini, dihubungkan ini. Jadi kalau ini ada sumber AC, kita hubungkan dengan sebuah komponen SCR, kemudian ini kita kasih beban. Nah, di sini nanti kita akan bisa mengatur aliran arus yang mengalir kemari. Jadi arus kemari bisa kita atur sesuai dengan gate yang kita aktifkan. Nah, kalau ini kita aktifkan maka dia arus mengalir. Jadi kalau seperti ini kita asumsikan pada sudut 90 kita aktifkan, dia akan mengalir seperti ini. Maka arus ataupun tegangannya akan muncul seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita sandingkan ada satu buah lagi
T-restore atau SCR. Maka ini kita atur misalkan pada sisi positif dan ini kita atur pada sisi negatif. Maka akan muncul nanti di gelombang sisi bawah bentuknya lebih kurang seperti ini. Sementara ini terputus, ini terputus. Nah, jadi yang dicoret ini adalah bentuk ataupun gelombang output yang akan dilihat di sisi beban. Apabila dia bebannya ini beban resistif. Jadi inilah yang dikatakan bahwa sistem ini bisa kita gunakan sebagai rangkaian pengontrol tegangan AC. Adapun kebanyakan yang ini sistem ini dipakai ini pada industri pemanas ya. Jadi pemanas misalkan untuk peleburan besi, baja dan seterusnya itu kita bisa gunakan tegangan AC, namun bisa dikendalikan. Jadi tidak AC yang tetap, AC yang memiliki frekuensi yang berbeda. Kemudian pada transport beban ya, jadi kalau ada trafo yang terhubung dengan beban, kita bisa merubah. Jadi mengubahnya ini bisa dimanfaatkan, artinya bisa untuk tergantung kondisi beban, nanti bisa dirubah-rubah. Kemudian pada kontrol cahaya kecepatan ya, kontrol kecepatan. Jadi kalau misalkan ada motor induksi yang ingin kita atur kecepatannya, misalkan untuk ada suatu eskalator ataupun semacam tangga berjalan ya, itu bisa kita sesuaikan. Misalkan jumlah orang atau beban di sini 1 kg dengan 10 kg, kecepatannya nanti tetap stabil. Jadi ini diatur bagaimana motornya nanti. Mekanismenya adalah di sisi tegangan AC. Pada umumnya secara umum itu ada tipe pengontrolan itu di sisi on off control, atau hidup dan mati, atau sudut fasa yang dikendalikan. Kalau untuk on off control dan on off control ini sebetulnya T-restore itu atau SCR ini misalkan begini, ini ada SCR. Nah, ini sumber AC. Jadi sumber AC ini ingin kita sampaikan ke sisi beban seperti ini. Nah, katakanlah kita buat ada 2 buah SCR seperti ini. Jika gelombang masuk itu misalkan kita anggap ini adalah gelombang sumber masuk, dia gelombang sinus seperti ini. Nah, lebih kurang ini, mohon maaf nih kurang pas. Nah, misalkan dari sini kita aktifkan. Nah, ini kita on kan sistem ini kita on kan, maka akan muncul gelombang outputnya seperti ini. Nah, kemudian di sisi ini kita misalkan kita matikan. Nah, dari sini kita matikan sini. Nah, kemudian dari sini kemari kita aktifkan lagi. Katakanlah seperti ini. Nah, katakanlah di sini aktifkan lagi. Nah, sampai sini misalkan. Nah, yang ini yang kita katakan dia dalam posisi off. Ini off. Yang dari sini kemari ini sisi on. Jadi kedua SCR ini kita on kan pada sisi dari sini kemari. Yang dari sini kemari kita on kan. Nah, sementara dari sini kemari kita off kan. Nah, ini dikatakan sistem kontrol on off. Jadi ibaratnya lampu mati hidup. Nah, di sini nanti akan mempengaruhi
tegangan rata-ratanya di sini kemari, karena di sini ada kekosongan dari sisi arus sehingga tidak ada gelombang yang muncul di sisi beban. Dan kebanyakan kontrol on off ini sebetulnya dibatasi karena ini kurang begitu bagus ya, dibatasi. Ada beberapa permasalahan. Sementara untuk fasa kontrol ya, ini kalau pada fasa kontrol ini itu sebetulnya sama seperti yang tadi. Jadi SCR itu yang kita atur pada sudut kontrolnya. Jadi di sudut ini. Misalkan begini, ini dari sini kemari berapa sudutnya? Oh, 90 derajat. Nah, ini dikatakan sudut fasa dia. Ini fasa. Jadi diatur di sudut fasa, sehingga kalau nanti kita atur pada posisi 90, maka dia akan muncul gelombang seperti ini, kosong sisi. Nah, ini beda antara on off control dan pengaturan sudut fasa. Oke, lanjut. Oke, kita sekarang agak mendalami di sisi pengatur tegangan AC voltage control untuk single fasa, untuk fasa tunggal dengan beban resistif. Gelombang input itu sebetulnya polanya sama seperti ini. Jadi gelombang masuk itu di sini seperti ini. Oke. Pada sisi positif ini akan bekerja di sini, kemari, ke atas, kemari. Di siklus pertama ini yang kita aktifkan gate-nya ini ya, gate ini, sehingga muncul gelombang output di sisi beban ini. Sementara arus yang akan muncul I0 itu ya ini yang kecil ini, karena arus I sama dengan V per R, artinya bagaimanapun gelombang arus ini akan lebih kecil daripada gelombang tegangan. Kemudian pada sisi siklus negatif ini muncul dari sisi bawah. Nah, misalkan ini sisi bawah, ya ini dari sini kemari, nah siklus ini kemari. Jadi ini bentuk gelombang yang dihasilkan nanti ini. Oke. Karena ini berlawanan arah dari gelombang sebelumnya. Sementara untuk gate trigger dari SCR itu diaktifkan di sisi sini. Jadi ketika ini sudah aktif, maka muncul gelombang. Ini gelombang ini sampai sini. Sehingga nanti muncul, kalau kita lihat di osiloskop itu lebih kurang seperti ini. Nanti di sini akan muncul lagi lebih kurang, seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pengontrol tegangan AC untuk satu pasang. Adapun nanti berapa tegangan rata-rata di sini VRMS ini atau output ini bisa dilihat di persamaan ini. Nah, jadi untuk kali ini kita cukup membahas konsep dari mekanisme pengatur tegangan AC dengan beban resistor. Nah, bagaimana dengan AC voltage, pengatur tegangan AC untuk 3 fase? Pada prinsipnya sama dengan yang tadi, tetapi ini pengembangan lebih banyak. Kalau misalkan kita atur pada sudut 60 itu sekitar di sini lah. Jadi ini bisa dilihat bentuk gelombangnya ya. Ini bisa kita lihat bentuk gelombang masing-masing. Kalau ini fasa ke fasa, kalau ini pengukuran fasa ke netral. Jadi kalau fasa ke fasa dari A ke B itu berarti kita mengukur dari sini kemari kan. VAB. Ini VAB.
Sementara kalau PAN ini berarti kita ukur dari sini terhadap netral. Ini kita katakan nanti tegangan dari A ke netral. Jadi untuk mengaktifkan ini kita harus ikuti petunjuk ini, misalkan gate ya. Jadi kalau gate 1, gate 3 dan gate 5 itu ini gate 1, 3, 5. Artinya ini sisi atas yang diaktifkan, ini sisi bawahnya gate 2, gate 4, gate 6. Gate 2 mana gate 2 ya, ini gate 2, gate 4, gate 6. Jadi nanti ikuti pola yang akan diaktifkan. Artinya kalau nanti aktif G5, maka ini harus juga diaktifkan di G6. Jadi kalau G5 aktif ya, ini aktif ya, atau saya lingkari dengan warna kuning. Kalau ini aktif, ini dia, ikuti. Kemudian yang aktif lagi G6. G6 mana G6? Oke, ini G6 ya. Oke, jadi nanti ini akan mengalir arus seperti ini kemari. Ya, jadi di saat yang bersamaan ada dua. Oke, ini akan muncul arusnya seperti ini. Terus kalau kita aktifkan gate 5 dan 6 lagi, oke, yang ini ya, di saat ini dan ini sama akan mengalir seperti ini. Nah, ini bisa diikuti langkah-langkah berdasarkan grafik ini. Nanti bisa kita lihat bagaimana pengukuran. Nah, ini gelombang yang terukur dari A ke N di sisi beban, dari ke A ke N, dari A ke N. Jadi kalau kita ukur di sini PA ke N, pada saat dua titik ini tidak ada arus yang mengalir kemari, sehingga tegangan itu 0 volt. Jadi ketika tidak ada arus, karena ini ditutup, ini terbuka, jadi arus akan mengalir. Nah, kalau di sini, lihat nih, oke. Kalau di sini di posisi ini ada gate 6 yang aktif. Gate 6 ini yang aktif, dan gate dari 1. Oke, ini aktif. Sehingga nanti arah arus dari A menuju ke bawah ini dan seperti ini kemari. Nah, ini baru dia nanti kalau PA ini terukur ada tegangan karena ada arus. Jika muncullah arus di sini. Nah, ini dia. Jadi ini ya, lintasan ini akan muncul di sini. Dan seterusnya. Nanti bisa diikuti pola dari panduan bagaimana mengatur ini. Nah, kenapa ini muncul seperti ini? Karena kita mengaktifkan pada saat dia di sudut 60 derajat. Nah, artinya kita menginginkan siklus itu berada per 60 derajat. Nah, jadi kita aktifkan SCR itu di sudut 60. Seperti ini, ikuti polanya ini. Oke, ini sekilas sebagai gambaran bagaimana mekanisme AC voltage controller. Selanjutnya materi untuk AC controller ini kita bisa pakai
bagaimana kita mengubah frekuensi. Jadi kalau frekuensi itu bisa kita atur dengan cara salah satunya misalkan ini single fase cycloconverter. Ini cycloconverter itu keumumannya digambarkan ada dua sumber, di mana kedua sumber ini mau dimasukkan ke beban. Nah, kalau yang ini hidup, yang ini harus mati. Nah, kalau yang ini hidup, ini mati. Nah, secara umumnya lebih kurang seperti ini. Nah, nanti di sini bisa kita lihat kalau pada sisi positif, ya, kita mengasumsikan sisi positif itu bekerja di sisi ini ya. Nah, ini positif. Maka arus akan mengalir dari sini kemari, ke beban, dan kemari. Nah, ini adalah gelombang yang ini. Ya, sehingga muncul di sini. Kalau misalkan kita nanti potong di 90, maka ini potongannya di sini 90. Maka muncul seperti ini. Ini dia. Oke. Nah, sepanjang katakanlah kita menginginkan dia tuh aktifnya itu 2 siklus. Nah, kemudian posisi lain dari sisi bawah, aktif dari sisi bawah ini kemari dan balik kemari. Nah, ini dia artinya siklus gelombang ini. Kalau dia dipotong 90, maka muncullah ini. Oke. Nah, kemudian di sini juga sama, kita menginginkan kembali ini siklus ini muncul di sini. Nah, katakanlah kita menginginkan satu lagi mengalir dari sini kemari. Nah, ini dia dari sini kemari. Artinya positif converter ini kita aktifkan untuk 3 buah bukit, dan yang negatif kita aktifkan untuk 3 buah bukit juga. Nah, sehingga muncul kalau dipotong 90 ya ini dia. Jadi bentuk gelombang dia seperti ini sampai kemari dan kemari. Nah, ini setengah siklus positif untuk frekuensi yang terbaru. Nah, kalau ini kan 60 Hz. Jadi gelombang dasarnya itu 60 Hz. Nah, seperti ini. Dan gelombang akhirnya nanti kita menginginkan dia bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian sisi bawahnya seperti ini. Jadi dari sini kemari periode dia akan bertambah. Jadi periodenya akan bertambah, maka frekuensinya nanti akan semakin turun ya. Jadi waktunya semakin banyak. Kemudian pada sisi negatif, katakanlah kita ingin mengaktifkan negatif juga sama seperti yang sisi positif ya. Sisi negatif ini, yang ini dari sini kemari. Oke. Jadi nanti kalau ada gelombang sumber, katakanlah AC masuk seperti ini, maka yang sisi positif ini kita masuk, katakanlah dari mana kita mulai. Nah, dari sini boleh. Berarti ini yang pertama balik kemari. Nah, dari sini ya seperti ini. Nah, jadi kalau dipotong 90, ini dipotong 90. Nah, jadi karena ini arahnya ke atas, ini ke bawah semua, sehingga terjadi di sini arus bolak-balik. Nah, begitu juga yang satu lagi, kalau misalkan kita ingin masukkan, kalau dari sini tadi, maka yang siklus yang satu lagi terbalik, berarti dari sini. Nah, jadi ini akan memotong di sini. Nah, ini dia. Nah, itu dari sini kemari. Nah, ini akan menambah waktu. Jadi waktu dari sini kemari makin besar ya. Jadi
frekuensinya akan semakin kecil. Jadi kalau dari rumus, pertama misalkan satu siklus ini 20 milisecond, kalau kita bagi menjadi 10, maka ini kalau ada 3 buah seperti ini 10, ini 10, ini 10. Nah, di sini 10, di sini 10, di sini 10. Jadi waktu dari sini kemari menjadi sebanyak 30 tambah 30, 60 milisecond. Ya, makin besar. Saya ketika makin besar pembaginya, nilai frekuensinya semakin kecil. Oke, jadi ini cycloconverter. Dimana cycloconverter ini sebetulnya merubah AC to AC dengan catatan dia memiliki referensi dari tegangan PLN. Jadi dia tidak lagi dirubah ke dalam bentuk lain, tapi AC itu saja yang dimanipulasi dengan metode on off. Jadi ada V converter and converter. Jadi sisi positifnya yang diatur dan sisi negatifnya yang diatur. Oke. Selanjutnya cycloconverter ini bisa juga diterapkan untuk AC 3 fasa. Nah, jadi AC 3 fasa itu konsepnya sama juga seperti tadi, cuman di sini agak lebih ribet ya, seperti ini. Ini sisi positifnya kita bagi, kemudian sisi negatifnya ini. Nah, kalau di sini yang kita lihat ini sisi bebannya, ini bentuknya outputnya seperti ini. Ya, jadi nah di sini ada cycloconverter dengan metode seperti ini. Nah, nanti bisa dikembangkan untuk metode yang lebih jauh. Nah, pada materi ini mungkin kita sekilas. Oke. Terima kasih. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.